Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi qadarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim, para kiai, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, Mukarram Kiai Haji Faisal Asmawi tadi yang telah membaca kitab kepada kita semuanya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga kiai-kiai yang lain, Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Hamzah Ahmad, Kiai Haji Ali Hamzah, dan kiai-kiai yang lain. Juga Ketua Umum Jamaah Subuh Gabungan dan para habaib, ada Habib Alwi Al-Idrus, para jamaah kaum muslimin. Ini muslimin semua ya, gak ada muslimatnya. Oh, ada di belakang tuh. Kaum muslimin, anggota jamaah subuh gabungan yang saya muliakan dan juga saya hormati. Tadi oleh Kiai Faisal dijelaskan hadis ayyus shadaqati a'wam, sedekah apa yang paling besar pahalanya. Ternyata Rasulullah SAW menjawab, sedekah yang paling besar adalah sedekah ketika kamu sehat dan kamu sangat tidak ingin hartanya keluar pada orang lain. Syahih ya, sangat tidak ingin, merasa sangat membutuhkan. Itu sedekah paling diinginkan. Sekarang ini memang di akhir zaman seperti sekarang, sedekah ini sangat diperlukan. Kemudian juga tradisi subuh gabungan yang ada di sini itu beda dengan daerah lain. Saya sering ngisi jamaah subuh gabungan, tapi baru sekarang ini yang ada baca kitabnya. Kalau yang lain biasanya nggak ada baca kitab. Dan ini penting saudara, kita setiap acara pengajian itu ada baca kitab. Mengapa ada baca kitab? Kalau ada baca kitabnya berarti kita punya ulama, dan ulama itu lebih afdal daripada penceramah. Derajatnya lebih tinggi memang, karena penceramah itu belum tentu ulama. Tapi ada juga penceramah yang alim juga, ada juga. Dan memang di zaman seperti sekarang ini, tradisi keilmuan para ulama dulu perlu dijaga. Mengapa? Karena tradisi keilmuan para ulama ini yang akan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah kufur, dari fitnah-fitnah aliran sesat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunu fitanun yumsi fiha ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran." Akan ada fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah apa? Fitnah-fitnah aliran sesat. Fitnah-fitnah yang mengajak orang-orang keluar dari Islam, yang menyebabkan kekufuran. Fitnah-fitnah yang mengajak orang-orang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab fitnah-fitnah itu, orang yang sore-sore beriman besok paginya menjadi kafir.
maksudnya menjadi kafir, kata para ulama di dalam syarah-syarah hadis, ada yang kafir, ada yang sesat. Kalau kafir itu berarti murtad. Kalau sesat berarti keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, gimana caranya selamat dari fitnah-fitnah ini? Illa man ahyahullahu bil ilmi. Kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Kalau orang itu hidup dengan ilmu pengetahuan agama, yang ulamanya mau mengajar, yang jamaahnya mau mengaji, maka insya Allah selamat dari aliran sesat. Dan ini tentu ilmu-ilmu yang dibaca di kitab-kitab itu. Beliau tadi kan baca kitab, sepertinya kitab gundul yang dibaca. Dan tidak gampang orang tuh baca kitab gundul. Jadi yang bisa selamat dari aliran-aliran sesat, orang yang hidup dengan ilmu pengetahuan agama. Dan memang orang beramal itu besar dan tidaknya pahala tergantung kapasitas masing-masing. Kalau ulama, amal yang paling afdal itu mengajar, menyampaikan ilmu. Itu kalau ulama. Karenanya kalau ulama seperti Al-Mukarram Kiai Faisal, jangan disuruh sedekah, suruh ngajar aja. Karena memang yang paling afdal beliau mengajar, itu ulama. Kalau orang kaya, yang paling afdal bersedekah. Itu orang kaya. Yang paling afdal sedekah. Dan jangan mengajar, kadang-kadang karena kaya terus mau ngajar, padahal gak punya ilmu. Kalau orang miskin ini yang paling afdal ya wiritan, kemudian ya baca apa begitu. Tapi orang kaya, tadi kan orang kaya ini yang paling afdal sedekah. Ada kadang orang kaya bolak-balik umroh, gak turun-turun dari masjid, tetangganya fakir miskin, butuh macam-macam, dia gak peduli. Itu gak bagus itu. Orang kaya ini yang paling afdal sedekah. Dan orang kaya walaupun sedekahnya banyak jangan sombong. Mengapa jangan sombong? Pahalanya masih kalah dengan orang miskin yang sedekahnya sedikit. Makanya sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, dirhamun sabaqa mi'ata alfi dirhamin. Sedekah 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Mengapa sedekah 1 dirham mengalahkan sedekah 100.000 dirham? Yang bersedekah 1 dirham, dia punya uang cuma 2 dirham. Satunya disedekahkan tinggal 1. Yang sedekah 100.000 dirham uangnya banyak sekali, di ATM-nya miliaran. Hanya sedekah 1 juta, 2 juta, 10 juta, gak kerasa pada dia. Lebih banyak sisanya. Ini kalah sama yang miskin. Makanya yang kaya-kaya ini kalau sedekah jangan sedikit, yang banyak. Mengapa? Pahalanya kalah sama tetangganya yang miskin itu. Itu yang kaya. Nah, artinya apa? Amal soleh di dalam Islam itu tergantung kapasitas masing-masing. Jadi beda-beda. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini, seperti pesan panitia tadi malam kepada saya nyampe di sini kira-kira tadi malam jam berapa ya? Jam 11. Sampai sini jam 11 masih diajak ngobrol-ngobrol. Padahal saya sudah sehari gak tidur gitu. Kemarin malam di Pekanbaru, terus kemarin acara di Bogor, pengajian. Maghribnya tadi di Bekasi Timur, habis dari Bekasi Timur ke sini. Diajak ngobrol-ngobrol sampai jam 12 lebih. Alhamdulillah bisa tidur. Nah, pesan pada saya menjelaskan perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Karena sekarang ini Wahabi lagi ramai di Indonesia. Ada di mana-mana ini Wahabi. Dan memang penting kita ini mengingatkan bahaya Wahabi. Mengapa perlu diingatkan? Orang ini kalau terpengaruh aliran Wahabi bahaya saudara. Bahayanya apa? Akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Kalau orang ikut Wahabi.
Mengapa durhaka pada orang tua? Yang pertama, dia akan menyesatkan orang tuanya. Orang tuanya akan dianggap pengikut aliran sesat. Yang kedua, dia akan mensyirikkan, mengkafirkan kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya dianggap sesat, dianggap syirik, berarti pernikahan kedua orang tuanya tidak sah. Kalau tidak sah, berarti dia anak hasil selingkuh. Kan rusak itu kalau seperti itu. Ini kalau menganggap orang tuanya syirik. Dan kalau sudah durhaka seperti Wahabi pada orang tua, maka bagaimana? Begitu orang tuanya meninggal, tidak ada tahlil, tidak ada kenduri, tidak ada sedekah. Ini bahayanya orang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya hati-hati. Kata sebagian ulama, sebagian habaib, kalau orang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti calon anak durhaka pada orang tua. Alasannya apa? Orang tuanya sesat, amalan-amalannya sesat. Dan orang Wahabi ini memang kerjanya menganggap sesat, menganggap syirik, menganggap kafir amalan orang-orang di luar Wahabi. Karena Wahabi ini, orang-orang Wahabi ini tauhidnya, konsep tauhidnya ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah uluhiyah ini tujuannya mensyirikkan orang-orang yang bertawassul, bertabarruk dan beristighatsah. Ini rububiyah uluhiyah. Mengapa disyirikkan? Karena dianggap melanggar tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid rububiyahnya, tauhid rububiyah kita ini kata Wahabi levelnya masih di bawah Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab kata Wahabi lebih bertauhid rububiyah daripada umat Islam yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah. Padahal tawassul, tabarruk, istighatsah itu ajaran Al-Qur'an, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, disebarkan oleh para sahabat dan murid-muridnya. Ini kalau tauhid rububiyah dan uluhiyah diterapkan, maka berarti bagaimana? Sejak masa Rasulullah, para sahabat berarti mengamalkan perbuatan syirik. Karenanya ajaran Wahabi itu bahaya sekali. Karena mensyirikkan, sejak dulu disyirikkan. Dan Wahabi ini memuji-muji Abu Jahal, Abu Lahab di kitabnya. Karena sumber tauhid rububiyah uluhiyah Wahabi itu dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu di kitab-kitab mereka. Walaupun mereka mengatakan kembali pada Quran dan hadis, tapi hakikatnya dari sana. Yang Al-Quran dan hadis itu hanya sebagai umpan saja. Karena ketika mereka berdalil dengan Al-Quran dan hadis tidak sesuai dengan apa yang didalilkan. Ini rububiyah uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Wahabi ini punya tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini juga bahaya. Mengapa bahaya? Dengan tauhid asma wa sifat, Wahabi itu anti sifat wajib 20 bagi Allah. Kalau kita ini akidahnya sifat wajib 20, wujud, qidam, baqa. Kalau Wahabi tauhid asma wa sifat. Bedanya apa? Kalau sifat wajib 20 ini mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Ada pertanyaan ya. Dulu ketika saya ada di pondok belajar sifat wajib 20 bertahun-tahun, gak ada kawan-kawan yang pertanyaannya kritis. Setelah pulang dari pondok, gabung dengan perkumpulan para kiai di NU, pas ngumpul-ngumpul, sebagian kiai senior tanya pada saya, Gus, apa kiai, kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Saya tanya pada beliau, sampean minta berapa? Kok menanyakan yang 20? Dak, saya bukan minta berapa. Kenapa bukan 15, bukan 17, bukan 21, bukan 25? Kok 20? Dan yang 20 ini kalau dibaca menjadi pujian, jadi nyanyian enak. Kalau dikurangi kurang enak, ditambah gak enak. Apa biar lagunya enak? Dikiranya lebih dulu lagunya daripada isinya. Padahal lagu itu ikut isinya. Ada yang bertanya begitu.
Ada juga yang bertanya ya tentang sifat 20, yang bertanya Wahabi. Saya pernah ngisi kuliah umum di University Teknologi Malaysia di Johor. Ada orang tanya, Kiai, kata orang Wahabi, sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana? Katanya dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang pada dia, kalau orang-orang ahli filsafat Yunani meyakini sifat 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau Wahabi ingkar sifat 20, berarti Wahabi orang komunis dan ateis. Mengapa? Gak percaya wujudnya Allah, kafir. Gak percaya kidam bakok, kafir. Lo gimana kalau ingkar? Akhirnya diam. Nah, yang perlu kita tahu, ini biar kita tahu tauhid asma wa sifat. Mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Tujuannya yang pertama, sifat 20 itu tujuannya mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal pada orang, pada kiai-kiai, pada para asatid, kita tahu orangnya, tahu perawakannya, tahu tempat tinggalnya, tahu profesinya, itu kenal namanya. Nah, kepada Allah kita wajib makrifat, wajib kenal. Sementara di dunia kita gak bisa melihat Allah, gak bisa. Maka bagaimana makrifat kepada Allah ketika kita di dunia adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Itu biar kita makrifat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan sifat 20? Yang kedua, sifat 20 ini tujuannya untuk menjawab, merespon, mengkanter, menolak penyimpangan-penyimpangan agama-agama di luar Islam dan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Jadi kesalahan-kesalahan itu ada di sifat 20 ini. Sifat 20 ini membantah Yahudi, membantah Kristen, membantah Hindu, membantah orang-orang di luar Ahlus Sunnah seperti Mu'tazilah, Syiah, Wahabi, HTI, dan macam-macam. Ini sifat 20. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa kok 20? Bukan 25, bukan 30. Kata para ulama, sifat wajib 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Kita ini lebih dari 20 gak mampu makrifat kepada Allah. Mampunya cuma 20. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, pengenalan kita kepada orang yang kita kenal kadang terbatas. Kok terbatas? Kita kan gak tahu semua apa yang ada pada teman kita. Gak tahu. Saya misalnya, saudara-saudara kan sebagian kenal dengan saya, tapi kan gak tahu semua tentang saya. Saya sering tanya, kalau jamaah ngajinya itu ibu-ibu, ibu-ibu kenal saya apa enggak? Kenal Pak Yai. Betul? Saya tanya, saya ini sudah kawin apa belum? Gak jawab mereka. Kayaknya sudah. Artinya kan gak makrifat. Kadang-kadang bilang sudah. Setelah bilang sudah, saya tanya lagi, istri saya ada berapa? Gak tahu itu. Artinya apa? Ya makrifat kita kepada orang itu terbatas, apalagi makrifat kepada Allah. Kita itu mampu makrifat, mengenal Allah hanya 20 sifat. Lebih dari 20 gak mampu. Yang keempat, apa tujuan sifat 20? Sifat 20 ini menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Menjawab soal-soal tentang identitas Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Kerja apa sekarang? Itu kan namanya pertanyaan-pertanyaan dasar. Sifat 20 itu begitu saudara. Sehari semalam kita beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Maka jawabnya adalah sifat wujud. Allah itu wajib adanya. Karena Allah wajib adanya, maka kebalikan dari sifat wujud mustahil bagi Allah. Lalu dalil-dalilnya dijelaskan oleh para ulama. Dan dalil sifat wujud ini perlu diterangkan kepada generasi. Mengapa khawatir sekarang ini tidak sedikit dosen-dosen liberal di perguruan tinggi
dosen-dosen yang terpengaruh pemikiran komunis di perguruan tinggi. Kalau anak-anak kita tidak mendalam tentang dalil wujudnya Allah, nanti masuk di UIN, di IAIN, jumpa dengan dosen-dosen yang liberal, diajak meragu-ragukan wujudnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat wujud. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau Allah itu wujud sejak kapan? Maka jawabnya adalah tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari qidam, yaitu hudus baru mustahil bagi Allah. Diterangkan dalil-dalilnya oleh para ulama. Sifat qidam ini membantah terhadap orang-orang di luar Islam yang mempertuhankan makhluk. Orang Kristen mempertuhankan Bunda Maria dan Yesus Kristus, Siti Maryam dan Nabi Isa. Itu gak betul. Siti Maryam bukan Tuhan. Mengapa? Tuhan itu tanpa permulaan. Siti Maryam itu dilahirkan. Nabi Isa juga ada permulaannya. Juga membantah terhadap apa namanya? Ya, kelompok-kelompok yang mempertuhankan alam sekitar. Di masyarakat kita ini walaupun muslim, kadang-kadang masih ada yang mempertuhankan makhluk halus. Ada. Diapakan? Dikasih sesajen. Itu namanya mempertuhankan. Mengapa mempertuhankan? Karena memberikan persembahan, menyembah. Masyarakat kita ini kalau yang di laut ya, kerjanya nelayan, ada yang punya tradisi larung laut, petik laut, bikin sesajen, nasi tumpeng, nasi kuning, ada kepala kambingnya, ada kepala sapinya. Lalu dibuang ke laut, persembahan kepada jin penjaga laut. Padahal jin itu makhluk halus, gak makan yang kasar-kasar. Mestinya dibawa ke sini. Kalau yang kasar-kasar itu makannya kasar. Itu bukan makanannya jin itu. Ya cuma kan persembahan. Itu ajakan setan. Dan Muktamar Nahdlatul Ulama kelima memutuskan tradisi seperti itu termasuk syirik, keluar dari Islam. Itu yang di laut. Yang di masyarakat kita, saudara kita yang muslim ya, yang ada di darat, punya tradisi sesajen juga. Namanya sedekah bumi, sedekah kampung. Persembahan kepada jin penjaga kampung, penjaga bumi. Kadang-kadang petani-petani, di sini kan gak ada petani ya, gak ada kan? Soalnya di sini pedagang semua, pengusaha. Dan biasanya kalau pedagang pengusaha itu kaya-kaya. Kalau petani gak kaya, modalnya banyak, hasilnya sedikit. Kalau pedagang modalnya sedikit, hasilnya banyak. Itu bedanya. Tapi dulu entah sekarang pandemi ini masih banyak apa enggak tahu. Nah, kalau petani itu kadang-kadang punya tradisi membuat sesajen, ditaruh di sawah, dipersembahkan kepada Dewi Sri. Siapa Dewi Sri itu? Apa bukan Sri Mulyani maksudnya? Dewi Sri itu maksudnya Dewi Padi kan. Itu kan sisa-sisa dari kepercayaan Hindu dulu. Ini syirik. Nah itu gak bisa seperti itu. Gak bisa dipertuhankan. Karena makhluk. Tuhan itu identitasnya qidam, tanpa permulaan. Yang ketiga, Allah yang wujud dan qidam. Sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Karena itu kebalikan dari baqa, yaitu fana, rusak, mati, habis, sirna. Itu mustahil bagi Allah. Karenanya yang tidak baqa bukan Tuhan. Yang tidak kekal, tidak abadi bukan Tuhan. Tuhan itu harus baqa. Mengapa baqa? Karena harus wajibul wujud. Tuhan itu wajibul wujud. Kalau tidak baqa berarti tidak wajibul wujud, berarti bukan Tuhan. Ini pertanyaan ketiga. Ini sama dengan qidam. Kemudian yang keempat, Allah yang wujud qidam baqa. Itu seperti apa? Orang itu kalau berbicara sesuatu lama-lama penasaran tanya. Misalnya jual beli mobil, ada mobil di sana second, bekas, gini harganya. Pasti tanya seperti apa. Kita ini tawar-menawar apapun seperti apa. Kalau Tuhan ditanya seperti apa, jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Karena itu kebalikan dari mukhalafatu lil hawadits, mumatsalatu lil hawadits, serupa dengan perkara baru mustahil bagi Allah. Nah,
ini juga untuk menolak Tuhan-Tuhan palsu yang dipertuhankan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang di luar Islam. Tuhan itu wajib mukhalafatul hawadits, tak serupa dengan perkara baru. Ini juga menolak terhadap faham Wahabi. Wahabi yang berkeyakinan tauhid asma wa sifat. Gimana kata Wahabi? Wahabi kalau ditanya Tuhan seperti apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits tapi tak begitu mukhalafat. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Ini kata Wahabi. Nah, ajaran Wahabi ini mirip akidahnya Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Karenanya akidah Wahabi adik dari akidah Yahudi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Tapi bukan Pak Wahyudi yang ada di sini. Pak Wahyudi yang ada di sana. Saya 2 minggu yang lalu menerangkan di masjidnya TNI Angkatan Darat di Aceh. Saya bilang Wahyudi, langsung ketawa semua. Lah kenapa? Pak Kiai, ketua takmirnya Pak Wahyudi namanya. Dan itu gak boleh punya keyakinan seperti itu, seperti Wahabi. Karena Tuhan itu mukhalafatul hawadits. Dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Mengapa gak ada sesuatu yang serupa dengan Allah? Kalau Allah serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Kalau ada serupa-serupanya, pasti sama hukumnya. Rasanya sama. Pisang itu ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang besar. Rasanya cuma beda-beda dikit. Tapi serupa statusnya, sama. Itu pisang. Karena ada kesamaan. Sedangkan Tuhan itu wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Maka Tuhan tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Lalu pertanyaan kelima, Allah yang wujud qidam baqa mukhalafatul hawadits, alamatnya di mana? Kita jawab qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Apa yang dimaksud Allah berdiri pada zatnya sendiri? La yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Allah tidak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang menentukan atau menciptakan. Mengapa gak butuh pada tempat? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya Tuhan Sang Maha Pencipta atau Khalik, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh pada tempat, dan tempatnya jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin kita ngantuk, makanya kipasnya gak ada yang nyala, takut ngantuk gitu. Kalau terlalu panas kita gak tahan, ingin keluar. Cuma karena sekarang masih pagi, sisa-sisa dingin masih ada. Jadi ini hanya suasananya agak hangat aja. Tapi kalau berceramah ya keringetan juga. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi beda, saudara. Wahabi ditanya alamat Tuhan di mana? Karena mereka tauhid asma wa sifat. Kata Wahabi, kamu belum tahu. Loh, kamu sudah tahu? Tahu. Di mana? Di Arasy. Wah, jauh sekali ya. Kalau Tuhan tinggalnya di Arasy, kalau kita ada perlu gimana caranya? Kan gak ada pesawat jurusan Arasy. Dan sekarang ini naik pesawat harus vaksin 2 kali. Kalau nanti ada jurusan Arasy, vaksinnya berapa kali? Gak tahu itu. Kata Wahabi apa? Jangan khawatir. Walaupun Tuhan tinggal di Arasy, tapi gampang menghubungi. Kok gampang? Setiap pukul 2 pagi Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 2 bangun, lakukan sholat tahajud. Tuhan dengar. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung dia jawab. Mengapa? Kalau jawab gak dengar kafir.
Karena Allah bukan maha mendengar berarti. Kalau jawab mendengar takut ditanya lagi. Kalau Tuhan mendengar ngapain turun? Kan sudah dengar dari arsy. Diam dia. Lalu ditanya lagi, Tuhan itu turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Karena di negara kita pukul 2-nya ini dibagi 3. Itu kalau pukul 2 waktu Indonesia. Kalau pukul 2 waktu istiwa malah jalan terus. Dibagi sesuai waktu daerah masing-masing. Apa kata Wahabi? Ya turun pukul 2 sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Oh berarti kalau begitu jalan terus, pindah terus. Iya. Kalau pindah terus katanya turun, naiknya kapan? Wahabi itu gak bisa jawab saudara. Artinya apa? Akidah Wahabi itu rusak, gak sesuai dengan akal, gak sesuai. Karenanya hati-hati. Saya pernah berdebat dengan Wahabi di Surabaya tahun 2009. Lalu dengan Wahabi di Perak di Malaysia 2015. Kata Wahabi, gak benar Tuhan itu tidak bertempat. Mengapa? Karena Tuhan itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau gak bertempat berarti tidak ada. Saya bilang sama dia, kamu bisa kufur berkata begitu. Mengapa? Saya tanya, di mana tempatnya Tuhan? Kata dia, jelas di arsy. Ah, kamu bisa kufur. Saya mau tanya, arsy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu bilang arsy bukan makhluk, kamu kafir. Karena kamu meyakini ada sesuatu selain Allah bukan makhluk Allah, dan itu kafir. Atau kamu bilang arsy ini makhluk. Kalau kamu bilang arsy ini makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih kafir yang langsung apa tidak langsung? Arsy itu makhluk apa bukan? Setelah lama berpikir, apa kata dia? Ya makhluk lah. Makhluk. Nah sekarang saya tanya, kalau arsy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Apa kamu bilang karena tempatnya belum ada Tuhan gak ada, kafir kamu? Atau kamu bilang karena tempatnya belum ada Tuhan gak bertempat, berarti akidah kamu rusak? Pilih yang mana? Wahabi yang Surabaya itu jawab gimana? Kata dia, Ustadz gak boleh tanya begitu. Mengapa? Karena itu pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena itu pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Itu Wahabi saudara. Wahabi itu kalau ditanya gak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Padahal pertanyaan begitu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, riwayat Abu Dawud, riwayat Al-Baihaqi, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqal khalqa?" Hai Rasulullah, Tuhan ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, "Kana fi ama." Tuhan tidak bertempat. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Ini Wahabi tahun 2009. Yang 2015 beda lagi. Begitu ditanya arsy itu makhluk apa bukan? Ya jelas makhluk. Kalau memang arsy itu makhluk, sebelum Tuhan menciptakan arsy, Allah tinggalnya di mana? Setelah lama berpikir, apa kata dia? Ya suka-suka Allah lah, mau di mana? Artinya apa? Dalam pikiran si Wahabi, Tuhan itu dianggapnya benda kecil, ada di ruangan besar, makanya pilih-pilih tempat. Nah itu kan sifatnya makhluk, bukan sifatnya khalik. Katanya Allahu Akbar, maha besar, kok kecil Tuhannya? Ini gak sesuai. Ini Wahabi yang 2015. Wahabi yang 2019 beda lagi. Apa kata dia? Begitu ditanya, Ustadz, viral di YouTube ya 2019 lalu, arsy itu makhluk apa bukan? Setelah lama mikir-mikir, takut ditanya lagi, apa kata dia? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Ya Allah memang tahu. Siapa bilang Allah gak tahu? Yang kita tanya menurut dia. Bilang aja kalau gak tahu. Wahabi ini persoalan seperti ini gak tahu. Padahal bahwa arsy itu makhluk ada di dalam surat Fatihah. Di mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Apa Tuhan semesta alam? Ar-Rabb itu kata para ulama maknanya Allahu khaliquhu. Allah yang menciptakan alam. Alam itu kan apa saja selain Allah. Allahu malikuhu, Allah yang memiliki alam. Allahu mudabbiruhu, Allah yang mengatur alam. Dan Allah yang memberi apa-apa kepada alam. Rabbil alamin. Dan yang lebih jelas lagi di dalam Al-Quran bahwa arsy itu makhluk. Ada amalan ya yang diamalkan pagi sore 7 kali. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia adalah Allah itu Tuhannya arsy yang agung. Apa yang dimaksud Tuhannya arsy? Allahu khaliquhu. Allah yang menciptakan arsy. Allahu malikuhu. Allah yang memiliki arsy. Allahu mudabbiruhu. Allah yang mengatur arsy. Nah, ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi beda saudara, karena mereka akidahnya tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Karenanya akidah mereka itu tidak mengagungkan kepada Allah. Karenanya jangan heran kalau orang Wahabi tidak hormat pada ulama, akidahnya tidak mengagungkan pada Allah. Akidahnya tidak memuliakan, tidak mengagungkan kepada Rasulullah SAW. Dan sudah barang tentu ajaran Wahabi itu tidak memuliakan, tidak menghormati para ulama. Kalau kita ini jumpa dengan kiai cium tangan. Mereka biasanya gak cium tangan. Tapi biasanya orang Wahabi kalau begitu diajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hatinya menjadi lembut. Cium tangan. Karenanya pelajaran kitab-kitab kuning itu melembutkan hati memang kata para ulama. Kitab-kitab kuning ya, walaupun itu kitab nahwu, kitab i'rab, apalagi kitab hadis, kitab fikih, kalau diajarkan itu menyebabkan hati menjadi lembut. Orang itu kalau hatinya lembut biasanya tawadhu, rendah hati. Kalau orang Wahabi ini karena kitabnya bukan kitab kuning, tapi kitab putih. Ya maksudnya kitab putih ya kitab bikinan mereka. Ya ada kitabnya, tapi kitab-kitab hadis dan kering dari keterangan para ulama. Hati kita menjadi keras. Ini ajaran Wahabi. Kita gak boleh ikut ajaran Wahabi. Karena Wahabi ini beda dengan kita, beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Wahabi ini saudara beda dengan kita bukan hanya soal maulid, bukan hanya soal kenduri, tahlil, bukan. Tapi banyak persoalan memang beda, termasuk dalam masalah ketuhanan. Dan yang paling fatal masalah ketuhanan itu. Karena tidak mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain masalah itu, perbedaan Wahabi dengan kita, saya tidak menerangkan sifat 20 sampai tuntas. Cukup 5 aja. Sisanya biar kiai-kiai yang ada di sini nanti. Di masjid masing-masing. Nah, perbedaan Wahabi dengan kita, mereka gak suka amalan-amalan kita. Alasannya apa? Katanya bid'ah. Kita ini ada orang mati, biasanya ada tahlil, ada kenduri. Apa kata mereka? Bid'ah itu. Lalu kita jawab, enggak bid'ah. Itu amalan bagus. Nah, akhirnya apa? Habis itu mereka tanya, mana dalilnya? Nah, ini artinya apa? Wahabi itu gak tahu, saudara. Buktinya gak tahu. Setiap kita terangkan, mereka selalu tanya, mana dalilnya? Mengapa tanya mana dalilnya? Karena mereka gak tahu. Kalau kita ini tahu. Tradisi tahlil, tradisi maulid, kenduri jangan ditinggalkan. Mengapa? Itu warisan para ulama dulu. Ulama dulu yang mewariskan itu. Karena itu warisan ulama dulu. Ulama dulu itu alim-alim, lebih alim daripada orang-orang sekarang. Karena ulama-ulama dulu itu pada kitab-kitab hafal. Hafalannya luar biasa. Dan ini tradisi keagamaan masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia itu warisan ulama-ulama dulu. Dalilnya kuat-kuat. Misalnya tahlil. Orang Wahabi ini anti tahlil. Mengapa? Katanya nggak ada dalilnya. Ya sebenarnya bukan nggak ada dalilnya. Mereka memang durhaka pada orang tua. Nggak mau baca tahlil. Karena tahlil itu bacaan zikir. Pahalanya untuk membantu orang yang meninggal. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati?
bukan ulama Betawi, bukan kiai dari Jawa, bukan kiai Madura, bukan buya dari Sumatera Barat, bukan abu dari Aceh, bukan tuan guru dari Kalimantan Selatan, bukan. Siapa yang baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi. Pada suatu hari kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu para sahabat bersama Rasulullah pergi ramai-ramai taziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah dikubur, lalu kuburannya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan, gak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallah tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu tawilan. Kami baca subhanallah dalam waktu yang lama. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Kami baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat faqal la ilaha illallah subhanallah. Rasulullah baca la ilaha illallah subhanallah. Lama. Falamman sharafa, ketika Rasulullah berhenti baca, qila lahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah lima sabbahta thumma kabbarta. Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah, baca Allahu akbar, atau baca la ilaha illallah? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana, saudara? Orang soleh dijepit kuburan. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir dia gak dilepas dari jepitan itu. Karenanya Rasulullah baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Kalau dia dijepit oleh alam kubur, biar gak lama-lama. Makanya tahlil itu yang afdal dibaca di kuburan. Setelah talqin langsung baca tahlil bareng-bareng. Mengapa? Kalau dijepit gak lama-lama. Cuman kita punya tradisi kenduri. Tahlilnya biasanya malam hari. Jam berapa kalau di sini? Habis isya. Jam 8 ya. Kalau tahlilnya jam 8, almarhum dikubur jam 8 pagi. Berarti 12 jam menunggu bantuan. Kira-kira kalau saudara terjepit menunggu orang 5 jam aja, kira-kira lama apa sebentar? Lama itu. Kata para ulama, hadis ini termasuk hadis alam kubur yang mengerikan. Mengapa? Yang meninggal orangnya soleh, yang bersaksi kalau beliau soleh itu Rasulullah. Kalau yang bersaksi tetangga, kadang nggak valid, saudara. Mengapa? Tetangga ini ada orang mati, ditanyakan ini orang baik apa enggak. Sudah tahu nggak baik, bilang baik biasanya. Cuma ngomongnya sambil senyum-senyum. Almarhum ini baik apa enggak baik, sambil senyum. Loh kok senyum? Ya kita tahulah dia itu siapa. Cuma kita nggak enak bilang nggak baik, katanya. Toleransi. Kita ini toleransinya tinggi. Ini yang bersaksi dia orang soleh Rasulullah, dan yang mensolatkan juga beliau, masih dijepit oleh alam kubur. Karenanya kita ini kalau meninggal, hadirkan guru-guru kita, para kiai. Mengapa? Untuk mensolatkan keluarga kita. Dan jangan lupa setelah pulang bawakan berkat. Mengapa? Ya biar barokah. Barokah. Ini tahlil. Kemudian yang disesatkan lagi oleh Wahabi apa? Kenduri. Kenduri disesatkan oleh Wahabi, saudara. Sedekah untuk kematian. Mengapa? Gak ada dalilnya katanya. Tapi kalau mereka dikirimi kenduri, dimakan.
Mengapa dimakan? Katanya tidak bid'ah. Wahabi di ibu kota ini sekarang beda dengan dulu, saudara. Saya sering jumpa ustadz-ustadz Wahabi. Kalau jumpa saya bilang apa? Gus, saya sering ngisi acara maulid. Loh kok ngisi? Saya diundang ceramah maulid. Siapa yang undang? Ya jamaahnya sampean, orang-orang NU katanya. Sampean datang? Ya datanglah, wong ceramah katanya. Oh berarti ini ada dua pendapat di Wahabi. Kalau ngisi ceramah maulid tidak bid'ah. Tapi kalau mengadain maulid bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena kalau mengadakan tekor. Dan tekor itu bid'ah. Kalau diundang ceramah gak tekor, makanya sunnah. Ini ada perbedaan. Makanya ustadz-ustadz yang datang diundang maulid itu belum tentu bermaulid dia. Kadang-kadang ya karena tidak bid'ah aja. Kalau mengadain yang bid'ah itu. Nah, ini kenduri. Ini oleh Wahabi dibid'ahkan. Apakah bid'ah? Tidak bid'ah. Kenduri itu sedekah untuk orang mati. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit. Anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan beliau hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi." Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Tapi meninggalnya bukan Covid, saudara. Dulu belum ada Covid. Meninggalnya mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata, pasti berbicara, bersedekah, pasti berwasiat untuk sedekah. Karena ibu senang bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Sampai. Begitu dalil seperti ini disampaikan, ada orang Wahabi kirim video bantahan pada saya melalui YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh katanya sesat. Sekarang bilang gak apa-apa. Enggak, siapa yang melarang? Loh, mereka yang larang gak ngaku, saudara. Karena ketahuan dalilnya. Enggak, cuma kata dia, kalau mau sedekah orang mati, untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid. Kalau di Jakarta, di ibu kota, mau bangun di mana? Uang tempat parkir aja sulit. Kok bangun masjid? Ini mereka ngawur, mereka saudara, suruh bangun masjid. Nanti mereka yang merebut masjidnya. Bangun masjid. Dan ini para ulama kita dulu menganjurkan kenduri, sedekah makan dan minum itu bukan tanpa dasar. Kalau ada orang mati, kita ini kenduri. Mengapa kenduri? Karena di dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitabnya Syekh Nawawi Banten, dalam kitab-kitab guru-guru beliau, kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekhul Islam Zakaria Ansari, Al-Khatib Asy-Syirbini, semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-ma. Sedekah yang paling utama nomor satu, paling besar pahalanya adalah air. Tsumma ta'am, di bawahnya adalah makanan. Itu paling besar. Mengapa sedekah air ini paling besar? Karena ada sahabat Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia. Bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya untuk ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, alma, air. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Kita bangun tidur biasanya minum air. Sambil kerja minum, habis makan minum, rokokan minum. Orang rokokan minum. Minum, saudara. Hah? Gak rokokan? Ada yang rokokan? Ada, tadi malam panitia jumpai saya rokokan. Minum air. Sambil ceramah minum air. Yang ada airnya silahkan diminum. Itu sedekah paling afdal. Dan sedekah air ini, saudara, walaupun modalnya ringan, murah, jangan diremehkan. Mengapa?
kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena haus, mau melompat ke dalam sumur gak bisa, akhirnya ngelilingi sumur. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ini kejadian sebelum Islam dulu di Timur Tengah. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu dulu biasanya kerjanya malam. Kalau siang pulang. Itu pelacur dulu. Kalau sekarang katanya kerjanya siang malam. Parah sekarang. Pulang kerja, hampir mendekati sumur, kelihatan anjing mengelilingi sumur, hampir mati kehausan. Hatinya merasa iba. Karena merasa kasihan, fanaza'at muqaha, pelacur tadi melepas sepatunya. Dulu pelacur pakai sepatu. Sekarang pakai apa? Gak tahu. Mengapa gak tahu? Karena gak boleh tahu. Awas loh, jangan sampai tahu. Kalau tahu berarti gak rajin subuh berjamaah itu. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, dia turun ke bawah mengambil air. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali, pakai tangga. Setelah ambil air ke bawah, lalu dia naik ke atas, fastaqat bihi, dia kasih minum anjing itu. Setelah ngasih minum anjing, dia pulang. Habis itu dia meninggal dunia. Mengapa meninggal? Mungkin kena vaksin 3 kali malam-malam. Meninggal. Apa yang terjadi saudara? Gara-gara ngasih minum anjing, faghfira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi, kalau kamu merasa banyak dosanya, yang senang sedekah air minum. Mengapa pelacur aja diampuni oleh Allah padahal ngasih minum anjing? Pernah saudara-saudara ngasih minum anjing? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa kira-kira? Diambilkan mengapa? Karena anjingnya ikut Wahabi. Padahal anjingnya haus itu. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama ya, orang yang punya hewan ternak, punya ayam, punya kambing, punya kucing, kasih makan, kasih minum, itu ngurangi dosa, saudara. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak kucingnya, yang banyak ayamnya. Padahal ternak hewan, apalagi kalau ternak manusia. Saudara-saudara ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Kalau masih banyak dosanya, tambah istrinya. Mengapa? Untuk mengurangi dosa. Istrinya protes, kamu kawin lagi, saya ini banyak dosa ma. Katanya kalau ngasih belanja mama, dosa awak dikurangi. Kalau cuma mama yang ngurangi, kapan habisnya? Omikron lah, dah masuk Jakarta sekarang. Sebentar lagi menjelang Lebaran tambah ramai Omikron. Entah seperti apa Omikron, kita gak tahu itu. Ya mudah-mudahan yang bilang-bilang Omikron itu ya entah gimana doanya kita ya. Bilang Omikron terus. Ya mudah-mudahan umat Islam dijaga oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan yang mengganggu ibadah umat Islam dihancurkan oleh Allah. Al-Fatihah. Nah, kemudian lagi ini sedekah minum. Sedekah minum itu pahalanya besar. Di bawah sedekah minum kata para ulama sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Kalau hadis yang dibaca oleh kiai tadi itu waktu sedekah. Rasulullah ditanya sedekah yang paling afdal. Lalu beliau menjawab ketika kita masih sehat. Kalau barangnya kata para ulama air.
Di bawah itu makanan, makanan nomor 2. Makanya kita kalau ngumpul-ngumpul airnya keluar duluan. Setelah airnya keluar, makanan baru keluar. Dan mungkin habis ini masih ada lagi itu. Ada kira-kira. Lah, itu sedekah afdal itu. Sedekah afdal. Apalagi kalau ada yang bisa dibawa pulang gitu. Afdal. Mengapa sedekah makan ini paling afdal? Karena dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang itu termasuk amalan paling baik. Pahalanya paling besar, mengantar masuk surga. Cuma kata para ulama di bawah sedekah air. Dan sedekah makan ini saudara dapat melembutkan hati. Orang yang senang ngasih makan hatinya lembut-lembut. Mengapa? Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan yashku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk ke telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana kalau ingin lembut? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza aradta ayyalina qalbu. Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'at'imil miskin. Kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Nah, orang yang senang ngasih makan orang miskin itu dapat melembutkan hati. Ini kiat yang pertama. Yang kedua, termasuk yang melembutkan hati dalam hadis itu, wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim juga melembutkan hati. Biasanya di sini ada tradisi usap kepala yatim. Bulan apa? Bulan Muharram. Yang dimaksud usap kepala anak yatim itu saudara, itu maksudnya simbol kasih sayang. Karena simbol kasih sayang, setelah mengusap jangan lupa buka dompetnya. Lalu apa? Kasih uang yang paling kecil. Mengapa? Karena masih anak-anak. Jangan besar-besar, masih anak-anak. Kecuali kalau mamanya masih muda. Kasih yang besar. Mengapa? Biar mamanya cerah. Karena kalau mama muda ini banyak uangnya, wajahnya cerah, nanti segera laku. Banyak yang berminat. Dan mengusap kepala itu jangan setahun sekali saudara. Mengapa? Sekarang ini akhir zaman, banyak maksiat. Kena maksiat lagi ya keras lagi. Perlu agak sering-sering. Wah gak bisa kiai kalau sering-sering. Kenapa? Rumah yatimnya jauh. Ya kalau gitu minta yatimnya adopsi sebagai anak. Insya Allah agak sering. Gak boleh sama mamanya. Mamanya gak ada temannya. Iya kalau begitu mamanya adopsi duluan. Nanti dapat anaknya. Ini namanya beli satu gratis satu. Setuju? Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau gak mau berarti wahabi. Ini kalau ustadz ahlus sunnah bisik-bisik pada saya, Pak Kiai, itu hadisnya pasti sahih. Entah kalau yang ustazah gimana kira-kira. Mungkin bilang hadis dhaif itu. Nah artinya apa? Sedekah makan dan minum itu paling besar saudara pahalanya. Karenanya kita ini ada tetangga lewat depan rumah, ajak singgah. Ayo singgah di rumah, ada apa? Paling enggak kamu minum. Nanti ngasih minum, niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Pahalanya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena dahsyat memang pahalanya. Kalau tamunya cuma sebentar, kasih air mineral. Kalau tamunya agak lama, keluarkan kopi. Ternyata masih gak pulang, keluarkan susu. Tamunya masih betah, keluarkan bandrek. Tamunya masih betah, keluarkan makan. Baru mantap itu namanya. Itu namanya ahlus sunnah. Nah barangkali ini yang perlu saya sampaikan ya.
Karena ini waktu agak siang. Apa ada tanya jawab? Gak ada ya. Sudah siang ya. Dan tadi ada yang bisik-bisik, jangan lama-lama Kiai. Katanya makanannya takut dingin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga umat Islam Indonesia, menjaga bangsa Indonesia. Allah menyelamatkan Indonesia dari para pengkhianat, dari para pengganggu. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.